Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan film thriller sci-fi berjudul Level 16. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Film dimulai di asrama khusus perempuan. Vivian dan Sophia adalah teman baik. Mereka berbicara tentang diadopsi suatu hari, menunjukkan bahwa gadis-gadis itu semua yatim piatu. Asrama tampaknya memiliki aturan yang sangat ketat. Di malam hari, ketika lampu biru menyala, mereka semua pergi tidur di tempat tidurnya masing-masing tanpa pertanyaan. Di pagi hari, ketika alarm berbunyi, mereka semua berbaris di depan baskom, dengan mereka masing-masing toples krim wajah dan handuk untuk membersihkan diri mereka sendiri. Mereka harus mencuci muka di depan kamera. Bahkan sedikit kecerobohan dapat menempatkan gadis-gadis dalam masalah besar. Hari itu, ketika giliran Vivian untuk mencuci muka, Sophia menjatuhkan krim wajahnya. Sophia memiliki penglihatan yang buruk sehingga dia kesulitan menemukan krimnya. Vivian berlari untuk membantunya, jadi agak terlambat untuk gilirannya. Alarm berbunyi. Dua penjaga menyeret Vivian pergi saat dia memohon agar dia bersih. Sophia dan gadis-gadis lain diam-diam menghadap ke dinding. Bangunan yang mereka tinggali adalah sekolah asrama yang terisolasi, penerangan artifisial, dan tanpa jendela. Gadis-gadis yang tinggal di sana belum pernah melihat siang hari. Mereka sudah berdiri sejak mereka masih bayi, mulai dari level 0. Seiring bertambahnya usia, mereka naik ke lantai yang lebih tinggi dan tingkat yang lebih tinggi. Level tertinggi adalah level 16. Ketika gadis-gadis itu berada di level 16, mereka memenuhi syarat untuk diadopsi. Sepanjang hidup mereka, mereka telah diajarkan untuk menjadi bersih dan pantas. Mereka dididik dalam kesehatan, keterampilan rumah tangga, dan etiket. Mereka diajari bahwa rasa ingin tahu dan amarah adalah sifat buruk yang membuat mereka tidak seperti perempuan. Namun, mereka tidak pernah diajari membaca dan menulis. Dipotong menjadi beberapa tahun kemudian, Vivian dan Sophia bersatu kembali di level 16. Tapi Vivian membenci Sophia karena alasan dia dihukum kembali di level 10. Vivian kini telah menjadi gadis papan atas yang mengikuti aturan akademi tanpa pertanyaan. Gadis-gadis senang berada di level terakhir. Pada hari pertama mereka di level 16, mereka memilih tempat tidur untuk diri mereka sendiri, lalu minum vitamin satu persatu. Kemudian, mereka pergi makan dan melanjutkan kehidupan rutin mereka. Hari itu, Sophia menarik Vivian ke kamar mandi untuk mengatakan sesuatu padanya, tapi Vivian menolaknya. Nona Brixil adalah supervisor mereka. Hari itu, selama pertemuan mereka, dia datang dengan kabar baik. Brixil telah membawa gaun cantik untuk para gadis. Mereka sangat senang. Gaun-gaun itu disulam dengan nama mereka. Keesokan harinya, gadis-gadis melakukan tugas mereka ketika Sophia menukar tugasnya dengan gadis untuk bersama Vivian. Dia kemudian mengatakan padanya untuk hanya berpura-pura mengambil vitamin dan tidak benar-benar meminumnya. Sebelum dia bisa memberitahu alasannya, seorang gadis datang mencari Vivian dan membawanya pergi. Vivian tidak mempercaya Sophia, dia skeptis dengan gagasan itu tetapi dia tidak meminum vitamin hari itu. Malamnya, semua gadis tertidur kecuali Vivian dan Sophia. Sophia kemudian mengungkapkan bahwa vitamin itu sebenarnya adalah obat tidur dan bahwa pembentukannya telah membius para gadis sejak level 1. Saat mereka berbicara, mereka mendengar langkah kaki di luar pintu. Jadi, mereka dengan cepat berpura-pura tidur. Nona Brixil dan dua penjaga memasuki ruangan. Brixil memilih dua gadis, Vivian dan Olivia. Para penjaga mengambil keduanya dan membawa mereka ke sebuah ruangan. Kemudian, Nona Brixil datang dengan pasangan tua. Dia memberitahu mereka tentang gadis-gadis itu seolah-olah mereka adalah barang yang dia coba jual. Pasangan itu memilih Olivia. Mereka ingin membelinya. Vivian terkejut mengetahui bahwa mereka tidak diadopsi, tetapi dibeli oleh keluarga kaya. Kemudian, dia dibawa kembali oleh penjaga ke kamar lagi. Vivian akhirnya percaya semua yang dikatakan Sophia. Sophia kemudian mengungkapkan bahwa dia belum meminum pil itu sejak level 13. Setiap malam, dia tetap terjaga saat gadis-gadis itu tidur. Ketika mereka mencapai level 16, para penjaga mulai mengajak gadis-gadis keluar setiap malam untuk menunjukkan mereka kepada klien mereka. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di malam hari, Sophia mengungkapkan bahwa dia mendengarkan gadis-gadis di luar. Ketika gadis-gadis ini pergi tidur, gadis-gadis tingkat lain bangun dan melakukan rutinitas yang sama. Dia juga memberitahunya tentang jam hitam, di mana lorong-lorong menjadi sunyi dan setiap tingkat gadis-gadis sedang tidur. Pada jam itu, seorang penjaga keamanan masuk ke kamar dan menyentuh gadis-gadis yang sedang tidur dengan tidak pantas. Saat mereka berbicara, Brixil masuk ke ruangan lagi. Kali ini dia membawa Sophia dan satu gadis lainnya. Setelah mereka pergi, Vivian melihat pintu tidak terkunci. Dia berada di depan kamera pengintai, tetapi tidak ada alarm yang berdering. Dia kemudian mencoba membuka pintu di luar, tetapi tidak bisa, jadi dia kembali ke kamar lagi. Segera, Sophia dibawa kembali juga. Keesokan harinya, gadis-gadis itu dibawa ke klinik Dr. Miro. Dia melakukan pemeriksaan bulanan pada gadis-gadis dan menyuntik mereka dengan bahan kimia, berpose itu sebagai vaksin. Dokternya sepertinya ramah. Dia memberitahu Vivian tentang seorang aktris dengan nama yang sama, Vivian Leigh, dan memuji senyumnya. Kemudian, para gadis memiliki malam film mereka. Mereka menonton film yang sama yang telah mereka tonton selama bertahun-tahun. Malam itu, setelah gadis-gadis itu tertidur, Vivian dan Sophia berbicara tentang melarikan diri dari gedung.
Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan kartu kunci untuk membuka pintu. Sophia menyarankan agar mereka mencurinya dari penjaga yang datang selama jam gelap, tapi Vivian menentang gagasan itu. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Dr. Miro dapat membantu mereka. Hari berikutnya dia pergi ke klinik Dr. Miro tanpa dia meneleponnya. Dia membuat alasan tentang ingin tahu seperti apa penampilan aktris Vivian Leigh. Dokter dengan penuh kasih mengatakan kepadanya bahwa dia akan memeriksanya. Kemudian pada hari itu, gadis-gadis itu memainkan beberapa permainan papan, ketika salah satu dari mereka mengalami kejang dan mulai muntah. Sophia membantunya membersihkan, sementara salah satu gadis, Ava, menyarankan agar mereka memanggil penjaga. Dia berasumsi bahwa itu karena vaksin yang mereka suntikan. Hari itu, saat para gadis berada di kelas perawatan mereka, video Vivian Leigh diputar. Vivian tahu bahwa Dr. Miro mengadakan pertunjukan. Pada pertemuan dokter berikutnya, Vivian berterima kasih kepada Dr. Miro. Tetapi ketika mereka berbicara, dokter curiga bahwa dia tidak minum vitamin akhir-akhir ini. Jadi dia menyuntiknya dengan obat yang akan membuatnya tertidur. Sepanjang hari, Vivian kabur. Dia mencemooh kata-katanya saat berbicara dengan Sophia dan rambutnya juga berantakan. Ava menganggap ini karena Vivian malas dan najis, jadi dia melaporkannya ke Bu Brixil. Dia mengumpulkan gadis-gadis itu dan membawa Vivian bersamanya untuk menghukumnya karena najis. Dia kemudian menempatkan dia di sel kecil dan menyuruhnya untuk merenungkan tindakannya. Brixil kemudian kembali ke kamarnya di gedung. Dia menuangkan 2 gelas alkohol dan kami mengetahui bahwa Dr. Miro dan dia sebenarnya adalah pasangan. Mereka memiliki percakapan tentang bos mereka yang membawa klien. Menyarankan bahwa mereka juga bekerja untuk seseorang. Miro mengungkapkan bahwa bos mereka ingin mereka memperlengkapi anak perempuan. Brixil menentang gagasan itu, dia ingin keluar dari bisnis ini, tetapi Miro menyarankan itu mereka tidak harus membawa bayi perempuan, mereka bisa mendapatkan beberapa remaja dan mengakui mereka kependirian. Namun, Brixil tidak setuju. Potong ke malam itu. Vivian masih di dalam sel, sedangkan Sophia membuat tali menggunakan spray. Dia berencana untuk menyerang penjaga keamanan yang datang untuk mengganggu gadis-gadis di malam hari. Saat itu, dia masuk. Ketika dia hendak menyentuh salah satu gadis, Sophia mencekiknya dengan tali. Dia kemudian bergegas keluar untuk membebaskan Vivian. Tapi sebelum dia bisa, penjaga itu menyerangnya. Dia hampir akan membunuhnya ketika dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan memukulnya dengan besi, baju tidurnya berlumuran darah. Dia kemudian mengambil kartu kuncinya dan bergegas ke Vivian. Namun, alam mulai berdering. Karenanya, Sophia berlari kembali ke kamar. Vivian menangis dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkannya kali ini. Beberapa saat kemudian, Brixil mengeluarkan Vivian dan membuatnya dan gadis-gadis lain mengantre. Miro juga ada. Mereka memberitahu gadis-gadis itu bahwa Sophia telah mengkhianati pendirian dan akan dihukum sesuai dengan itu. Kemudian mereka bertanya apakah gadis-gadis itu memiliki kartu yang diambil Sophia. Tidak ada yang berbicara. Ternyata Sophia telah menyembunyikan kartu itu sebelum dia tertangkap. Dr. Miro sangat marah. Dia mengancam gadis-gadis itu bahwa dia akan mengambil masing-masing dari mereka untuk hukuman satu persatu, sampai mereka menemukan kartunya. Dia kemudian meminta penjaga untuk mengambil Rita untuk hukuman. Dia memohon agar dia tidak melakukan kesalahan, tetapi penjaga membawanya pergi. Vivian tidak tahu kemana mereka membawa Sophia. Brixil sekarang lebih ketat dengan aturan vitamin. Dia memberi makan gadis-gadis itu sebagai vitamin sendiri. Malam itu, Vivian menusuk dirinya sendiri dengan jepit rambut untuk mencoba dan tetap terjaga. Dia mencari kartu itu di mana-mana di tempat tidur Sophia, lalu menemukannya di kepala tempat tidurnya sendiri. Sophia telah meninggalkannya di sana untuk membantu temannya melarikan diri. Vivian mencoba membuka pintu kamar dengan itu, tetapi tidak berhasil. Kemudian dia mendapat ide, dia mengambil jepit rambutnya dan mulai melepas pintu sama sekali. Dia akhirnya keluar dari kamar. Kemudian, dia pergi ke kabin Dr. Miro dan menemukan Brixil di sana. Brixil mencoba menyuntikkan Vivian dengan obat penenang, tetapi dia menyerangnya dan malah menyuntiknya. Vivian kemudian bertanya tentang keberadaan Sophia tetapi tidak mendapat jawaban. Dia kemudian menyelinap ke sel penjara di ruang bawah tanah gedung. Sophia ada di salah satu kamar di sana. Menggunakan kartu Brixil, dia berhasil membebaskannya. Tapi tangannya terikat resleting. Gadis-gadis itu kemudian menemukan ruang bedah dengan gunting. Mereka menggunakannya untuk memotong dasi. Tapi mereka juga mengungkapkan tubuh teman mereka, Rita. Dia dibawa pagi itu untuk hukuman. Gadis-gadis itu ngeri melihat wajahnya telah dikuliti, mereka sekarang bertekad untuk melarikan diri. Sophia ingin memperingatkan gadis-gadis lain tetapi Vivian ingin melarikan diri, jadi mereka memutuskan bahwa Sophia akan pergi ke aula dan membawa semua gadis ke sebuah ruangan, sementara Vivian tetap di sana. Jadi, Sophia masuk dan mengumpulkan gadis-gadis sebanyak yang dia bisa. Sementara itu, saat Vivian menunggunya, dia mendengar seorang penjaga datang ke arahnya. Dia melarikan diri dan bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Di sana, dia menemukan TV. Sebuah video mulai diputar. Ini adalah semacam iklan. Dr. Miro, dalam video tersebut, menjelaskan prosedur untuk mengembalikan keremajaan Anda dengan menanam tanaman yang indah wajah donor ke wajah Anda sendiri. Vivian menyadari bahwa mereka telah dibesarkan selama bertahun-tahun dan dibesarkan di tempat yang steril lingkungan tanpa sinar matahari. Sponsor yang begitu kaya dapat membayar untuk mendapatkan kulit gadis-gadis muda ini ditransplantasikan ke mereka untuk membuat mereka tampak lebih muda. Wajah Rita dikuliti karena dipilih oleh klien. Di tempat lain, Sophia membawa semua gadis ke sebuah ruangan. Dia mencoba menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi tetapi gadis-gadis itu tidak percaya padanya.
Mereka bahkan mengancam akan memanggil penjaga. Tapi saat itu, Vivian datang dengan Brixil. Dia mabuk karena obat penenang. Vivian memberitahu mereka tentang tubuh Rita yang berkulit di lantai bawah. Dia kemudian menunjukkan kepada mereka bekas luka Brixil yang mengungkapkan bahwa dia juga seorang klien dan mengenakan wajah seseorang. Gadis-gadis sekarang akhirnya percaya mereka. Mereka membawa Brixil ke sel tempat dia menempatkan Vivian sebelumnya dan bergegas keluar dari gedung melalui pintu pelarian. Namun, penjaga menemukan mereka di tengah jalan. Sebagian besar gadis berlari, tapi Sophia ditangkap oleh penjaga. Dia melukainya tetapi gadis-gadis itu berhasil mendorongnya keluar dari gedung, membunuhnya. Kemudian, mereka semua lari ke arah yang berbeda. Para penjaga hampir menangkap Sophia dan Vivian, tetapi mereka mengunci diri di sebuah rumah kosong. Dr. Miro dan para penjaga ada di luar, dan dia dengan penuh kasih menyuruh Vivian untuk keluar. Tapi Vivian memotong wajahnya, membuktikan bahwa dia tidak berguna bagi Miro sekarang. Para penjaga mendapat telepon dari bos mereka yang memerintahkan mereka untuk membunuh Miro karena dia telah gagal. Malam itu, gadis-gadis tinggal di kamar. Di pagi hari mereka diselamatkan oleh dua petugas polisi. Film berakhir saat Vivian dan Sophia keluar dari rumah dan melihat hujan untuk pertama kalinya waktu dalam hidup mereka. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.